Bayangkan, seorang pemuda berpakaian lusuh berdiri di depan rumah megah seorang gadis desa paling cantik, dengan karung goni besar di pundaknya. Di wajahnya tersimpan harapan, di dadanya bergetar cinta yang ia simpan selama bertahun-tahun. Tapi yang menyambutnya bukan senyum, melainkan seember air dingin dan tawa penuh penghinaan. Tak ada satupun yang tahu bahwa di dalam karung kotor yang selalu dibawanya kemana-mana, tersimpan rahsia yang mampu mengubah hidup siapapun yang menyentuhnya. Bukan sampah, bukan barang bekas, melainkan uang 10 miliar rupiah hasil kerja keras bertahun-tahun, uang yang seharusnya menjadi mahar cintanya. Hari itu, nasib dua hati akan berubah selamanya. Dan penyesalan akan datang, bukan untuk sehari, tapi untuk seumur hidup. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Arif. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana, langkahnya pelan namun pasti. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok baik hati, selalu menolong tanpa pamrih, tapi juga sering jadi bahan ejekan karena penampilannya yang lusuh. Baju yang ia kenakan sudah memudar warnanya, celananya usang, dan sepatunya telah lama kehilangan kilau. Namun, di balik kesederhanaannya, Arif menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun, ketulusan yang langka, dan rahasia besar yang bahkan tak bisa dibeli dengan harta. Sejak remaja, ia bekerja tanpa kenal lelah. Menjadi buruh tani, kuli bangunan, bahkan memulung barang bekas hanya untuk bisa bertahan hidup. Setiap receh yang ia dapat, ia simpan. Setiap rupiah hasil peluh dan keringat, ia tabung, bukan untuk dirinya, melainkan untuk cinta. Bertahun-tahun ia menabung, sampai uang itu terkumpul menjadi jumlah yang tak pernah ia bayangkan, 10 miliar rupiah. Dan semua itu hanya untuk satu tujuan, melamar Amanda, gadis desa yang diam-diam selalu ia cintai. Amanda, bunga desa yang kecantikannya sering jadi bahan cerita. Setiap lelaki yang lewat pasti menoleh, terpesona oleh senyumnya yang lembut dan rambut hitam panjangnya yang berkilau di bawah cahaya matahari sore. Namun, di balik pesona itu, Amanda dikenal sebagai gadis bermartabat tinggi dan seringkali tinggi hati. Baginya, penampilan dan status sosial adalah segalanya. Ia hanya mau dekat dengan pria kaya dan berpendidikan. Sedangkan Arif, pemuda sederhana dengan karung goni di pundaknya, tak pernah masuk dalam mimpinya. Tapi cinta Arif bukan cinta yang bisa diukur oleh harta atau pakaian. Hari itu, setelah bertahun-tahun menunggu, ia akhirnya memberanikan diri melangkah. Dengan karung goni besar di pundak, ia pergi menuju rumah Amanda, membawa harapan, cinta, dan seluruh hasil kerja keras hidupnya. Pagi itu, Arif berdiri di depan cermin tua di rumahnya. Ia merapikan rambutnya dengan tangan gemetar. Bajunya memang bukan baru, warnanya sudah pudar, tapi itu adalah pakaian terbaik yang ia miliki. Celana panjang yang disetrika dengan hati-hati, dan sepatu lusuh yang masih menyimpan sisa kilau harapan. Di dalam karung goni, di pundaknya, terikat rapi ikatan-ikatan uang hasil kerja keras bertahun-tahun. Karung itu berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena setiap lembar di dalamnya menyimpan cerita perjuangan dan cinta yang tulus. Dengan langkah pelan namun mantap, Arif meninggalkan rumah kecilnya. Ia melangkah di jalan desa yang masih basah oleh embun pagi. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah dan dedaunan. Namun, bisikan-bisikan warga mulai terdengar. Itu Arif. Mau kemana dia bawa karung lagi? Apa dia mau jual barang bekas? Suara-suara itu menusuk hatinya seperti jarum kecil. Tapi Arif tersenyum, menunduk sopan, dan terus berjalan menuju rumah Amanda. Rumah Amanda berdiri megah di ujung jalan. Halamannya luas, dipenuhi pot bunga berwarna-warni.
Dan di teras depan, Amanda duduk anggun mengenakan gaun biru muda yang membuat kulitnya tampak bersinar. Rambut hitamnya terurai indah diterpa sinar matahari sore. Ia terlihat seperti seorang putri desa, cantik, memesona, namun juga dingin. Ketika Arif melangkah ke halaman rumah itu, mata Amanda langsung memandanginya dari atas ke bawah. Alisnya berkerut, bibirnya melengkung sinis. Pemuda lusuh itu datang ke rumahku membawa karung kotor, bisiknya dalam hati sambil menahan tawa kecil. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti. Ada yang pura-pura beli jajanan di warung seberang, ada yang sengaja berdiri di tepi jalan hanya untuk melihat. Suasana mendadak hening, semua mata tertuju pada Arif yang kini berdiri di depan Amanda. Jantung Arif berdegup cepat, keringat menetes di pelipis, tapi senyumnya tetap tulus. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Amanda, aku datang ke sini dengan niat baik. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kau menjadi istriku." Suasana seketika hening. Beberapa orang menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lalu tiba-tiba, tawa keras Amanda memecah udara sore. Tawa yang menusuk, tawa yang menghina. "Kau mau melamarku dengan pakaian seperti itu, dengan karung butut di bahumu?" Arif menunduk sebentar, namun ia tidak menyerah. "Aku tahu aku sederhana, Amanda, tapi cintaku tulus. Aku sudah lama menunggu hari ini." Amanda mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Matanya memandang Arif, seolah menatap sesuatu yang menjijikkan. Ia menutup hidung sambil berkata, "Kau pemulung, Arif. Setiap hari kulihat kau memanggul karung itu, kotor dan bau. Dan sekarang, kau berani datang ke rumahku untuk melamarku?" Kerumunan mulai berbisik. Ada yang kasihan, ada yang menahan tawa. Tapi Amanda belum selesai. Ia menunjuk karung di bahu Arif dan berkata, lantang, "Apa itu? Mahar untukku. Karung bekas penuh sampah. Dengarkan baik-baik, Arif. Aku, Amanda, bunga desa ini, tidak akan pernah menikah dengan laki-laki rendahan sepertimu." Kata-kata itu menghantam dada Arif seperti batu besar. Tapi ia tetap berdiri, matanya berkaca-kaca, dan senyumnya, meski getir, tetap ia pertahankan. Setelah kata-kata penuh penghinaan keluar dari mulut Amanda, suasana halaman rumah itu menjadi tegang. Beberapa warga menatap Arif dengan iba, sementara sebagian lain hanya menonton, seolah sedang menyaksikan pertunjukan yang tak mereka pahami ujungnya. Arif menarik napas panjang, mencoba menahan rasa perih di dadanya. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa karung yang ia bawa bukanlah sampah, namun bibirnya keluh. Semua kata seakan lenyap ditelan oleh tatapan dingin Amanda. "Amanda, aku datang dengan hati yang bersih. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Aku hanya ingin menyampaikan cintaku." Suara Arif bergetar, namun masih terdengar tegas. Tapi bagi Amanda, kalimat itu hanyalah bahan olok-olok baru. Ia mendengus, lalu berbalik masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Arif sempat berpikir gadis itu akan pergi meninggalkannya. Namun beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka kembali dan Amanda muncul dengan sebuah ember besar berisi air dingin di tangannya. Beberapa ibu-ibu di kerumunan langsung berbisik panik. "Amanda, jangan begitu. Kasihan dia." Tapi Amanda tak peduli. Matanya dipenuhi amarah dan kesombongan. Ia berjalan ke arah Arif dengan langkah mantap, wajahnya tanpa ragu. Dan sebelum siapapun sempat menghentikannya. "Biur!" Air dingin itu mengguyur tubuh Arif dari kepala hingga kaki. Dalam sekejap, bajunya yang lusuh menjadi basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan karung goninya menempel berat di pundak. Air bercampur debu jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil di bawah kakinya. Suara tawa terdengar dari sebagian warga yang tidak tahu malu. Tapi sebagian lain menunduk,
Tak kuasa menatap wajah Arif yang kini pucat, menggigil, dan tetap berdiri tanpa membalas sedikit pun. Amanda meletakkan ember kosong di tanah, menatap Arif dengan mata yang penuh penghinaan. Itulah tempatmu, Arif, basah, kotor, hina, seperti gembel yang kau tunjukkan setiap hari. Jangan pernah bermimpi bisa masuk ke dalam hidupku. Suara Amanda tajam, menyobek keheningan sore itu seperti pisau dingin. Arif terdiam, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena hatinya hancur. Tapi ia tidak menangis. Ia menatap tanah basah di depannya, menatap bayangan dirinya yang terpantul di genangan air, dan di balik gemetar bibirnya, ia tersenyum. Sebuah senyum pahit yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah mencintai sepenuh hati dan disakiti tanpa ampun. Langkah Arif terasa berat saat ia mulai berbalik pergi. Sepatu lusuhnya berdecit di atas tanah becek, karungnya semakin berat oleh air yang meresap. Namun, ia tetap melangkah, tidak menoleh, tidak berbicara sepatah kata pun. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Sore itu, di bawah langit desa yang muram, seorang pemuda sederhana berjalan, pergi membawa tubuh basah dan hati yang hancur menjadi serpihan. Langkah Arif perlahan menghilang di ujung jalan. Tubuhnya basah kuyup, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak air di tanah becek. Namun, tanpa disadari siapapun, ada sesuatu yang jatuh dari karung goni yang ia panggul di pundak. Sebuah ikat tebal uang kertas 100 ribuan tergelincir keluar lewat celah kecil di sisi karung yang basah. Anak kecil yang berdiri di pinggir jalan melihatnya. Ia menunduk, memungutnya dengan rasa ingin tahu, dan matanya langsung membelalak. "Ini, uang!" teriaknya polos, suaranya memecah keheningan. Sekejap saja, suasana menjadi gaduh. Beberapa warga dewasa berlari mendekat, menatap tumpukan uang asli yang kini tercecer di tanah basah. Ada yang memungut, ada yang berteriak kaget. "Astaga, ini uang sungguhan. Lihat, ada lagi yang keluar dari karungnya." Teriakan itu membuat semua kepala menoleh. Mata-mata yang tadi memandang Arif dengan ejekan, kini berubah menjadi mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa orang berlari kecil, memanggil Arif yang sudah menjauh. "Arif, tunggu, Arif!" Tapi ia tidak menoleh. Langkahnya tetap mantap, meninggalkan mereka semua tanpa sepatah kata pun. Di teras rumahnya, Amanda mendengar keributan itu. Awalnya, ia hanya mendengus, mengira warga desa sedang memperbesar hal sepele, namun ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, lembaran uang beterbangan di jalan, dan ikatan-ikatan tebal diangkat oleh para tetangga, wajahnya mendadak pucat pasi. "Apa? Uang?" gumamnya lemah. Ia melangkah pelan, mendekati kerumunan yang kini mengelilingi karung goni itu. Seorang ibu menunjuk dan berkata dengan nada kecewa, "Amanda, lihatlah sendiri. Karung yang kau hina tadi, berisi uang jutaan, bahkan mungkin miliaran. Arif datang melamarmu bukan dengan tangan kosong." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Amanda terhuyung, tangannya gemetar, napasnya memburu. Dalam sekejap, semua kesombongan di matanya lenyap. Yang tersisa hanya rasa malu dan ketakutan. Beberapa jam kemudian, karung itu dibuka oleh warga yang penasaran. Dan semua terdiam. Di dalamnya, tumpukan uang tersusun rapi, setiap ikatan diberi tali kecil, terbungkus kain usang tapi bersih. Nilainya mencapai 10 miliar rupiah. "Ya Tuhan," bisik seorang bapak tua. "Anak itu bekerja keras bertahun-tahun demi cinta." Amanda menatap tumpukan uang itu dengan air mata yang mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Gambaran wajah Arif kembali muncul di pikirannya, senyumnya yang tulus, matanya yang jujur, dan tubuhnya yang menggigil setelah disiram air olehnya sendiri. Aku telah menghina orang yang paling tulus mencintaiku."
Bisiknya lirih. Langit sore berubah gelap. Hujan turun pelan, seolah langit ikut menangis bersama Amanda. Ia berlari ke dalam rumah, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amanda menangis bukan karena kehilangan harga diri, tapi karena kehilangan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Malam itu, Amanda duduk di pojok kamarnya, memeluk lutut sambil menatap kosong ke luar jendela. Ia mengingat setiap detik kejadian sore tadi. Tatapan mata Arif, suara lirihnya, dan senyum getir yang terakhir ia lihat sebelum Arif berjalan pergi. Kenapa aku begitu buta? Kenapa aku tidak melihat cintanya? Tangisnya pecah. Ia memukul dadanya sendiri, merasakan perih yang jauh lebih dalam dari air dingin yang dulu ia siramkan. Sejak hari itu, nama Arif menjadi kisah yang terus berbisik di seluruh desa. Dan Amanda hidup dalam penyesalan yang tak pernah sembuh. Setiap kali hujan turun, ia selalu menatap ke jalan tempat Arif berdiri dulu. Berharap, mungkin, entah kapan, pemuda sederhana itu akan kembali. Tapi Arif tak pernah kembali lagi. Ia pergi bersama cintanya, meninggalkan pelajaran yang akan diingat semua orang, bahwa yang tampak hina di mata manusia seringkali adalah yang paling berharga di mata Tuhan. Sejak malam itu, Amanda tak pernah lagi sama. Ia berhenti berdandan berlebihan, berhenti berjalan dengan dagu terangkat. Setiap pagi, ia hanya duduk di beranda rumah, menatap jalan setapak yang dulu dilewati Arif. Tempat yang kini sunyi, namun masih menyimpan bayangan seorang pemuda yang datang dengan cinta tulus dan hati bersih. Warga desa sering melihat Amanda berdiri sendirian di sana, tanpa riasan, tanpa senyum sombong seperti dulu. Mata indahnya kini redup, setiap tatapannya seperti menyimpan sejuta penyesalan. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Cinta yang sejati sudah pergi, dan semua yang tertinggal hanyalah rasa bersalah yang tak pernah hilang. Cinta Arif mengajarkan satu hal besar, bahwa ketulusan tak selalu datang dalam balutan kemewahan. Kadang, cinta sejati hadir dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dalam peluh dan kerja keras yang tidak terlihat. Sementara kesombongan selalu datang dengan wajah yang indah, namun perlahan menghancurkan segalanya. Malam demi malam berlalu, Amanda sering bermimpi melihat Arif berjalan menjauh di tengah hujan. Ia berteriak memanggil, namun langkah itu tak pernah berhenti. Dan setiap kali terbangun, air mata selalu menetes tanpa ia sadari. Andai aku bisa memutar waktu, aku akan menerima cintanya, meski tanpa harta, meski tanpa karung goni. Tapi waktu tidak bisa kembali. Yang bisa dilakukan Amanda hanyalah berdoa. Agar dimanapun Arif berada, ia tahu bahwa ada seseorang yang menyesal seumur hidup karena telah menyakitinya. Sahabat berkisah, jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan atau dari seberapa tebal dompet yang ia bawa. Karena kadang yang tampak sederhana di luar menyimpan keajaiban dan ketulusan yang lebih berharga dari dunia dan isinya. Cinta sejati tidak butuh kemewahan, ia hanya butuh hati yang berani mencintai tanpa pamrih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Berkisah dengan hati untuk jiwa yang masih percaya pada cinta sejati.